Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Berhubung dongeng The King is Back-nya banyak peminatnya dan banyak yang ingin durasinya 1 jam lagi. Namun sayangnya like-nya tak sesuai dengan 1 jam, karena 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Intinya kalau mau durasinya 1 jam, minimal like-nya 3600 like. Hehehe, bercanda teman-teman. Bang Jeb takutnya nanti like-nya bakal bener-bener segitu. Walhasil kalian bakal nagih dan Bang Jeb bakal kewalahan. Haha. Oke, kalau begitu nggak usah banyak basa-basi lagi. Langsung saja dah ke alur dongengnya. Check it out. Sebelumnya, setelah Chen Nuo berhasil menyelamatkan Yin Wan dan keluarganya, Xin pun berganti ke aula SMA Yanbian. Di sana, guru kelompok pertukaran pelajar memberitahukan kepada para guru di SMA 8 Jinglin bahwa sekarang adalah waktu acara terakhir, jadi diharap para semua siswa harus hadir. Jika ada siswa yang tidak hadir, maka guru pembimbing beserta siswanya akan ditindak tegas oleh pihak sekolah, ujarnya di atas panggung. Para siswa memperhatikan dengan seksama, sedangkan Sun Keke sangat khawatir dengan Chen Nuo karena dia tidak melihatnya selama 4 hari ini. Sementara itu, Guru Liu sangat pusing mendengar pengumuman tadi karena Chen Nuo tidak muncul-muncul. Guru Liu pun merasa sangat menyesal karena terlalu terobsesi dengan uang. Sialan kau Chen Nuo! Tiba-tiba muncul kepala kelompok pertukaran pelajar di hadapan Guru Liu. Dia bernama Guru Fang. Guru Fang menanyai tentang siswa bernama Chen Nuo yang kata Guru Liu akan segera datang. Tapi menurut Guru Fang, ini sudah setengah jam, di mana dia? Guru Liu menjawab dan berdalih bahwa Chen Nuo kemungkinan pergi ke warnet untuk ngegame. Menurutnya, anak seumurannya sangat suka ngegame. Sedangkan dalam pikirannya Guru Liu bergumam, tamatlah sudah. Mendengar itu, Guru Fang melihat jam tangannya dan berujar masih ada setengah jam lagi. Jadi dia akan meminta bantuan kepada beberapa guru dan siswa untuk mencarinya. Sebaiknya tidak ada kecelakaan. Namun jika dia tidak datang, aku akan menyeretmu dan mari lihat hukuman apa yang akan kamu dapatkan, ungkap Guru Fang kepada Guru Liu. Guru Fang, tenang saja, dia pasti akan kembali, ucap Guru Liu meyakinkan dan Guru Fang beranjak pergi. Guru Liu pun sangat kesal dengan Chen Nuo yang pergi entah kemana dan tak muncul-muncul. Setengah jam kemudian, mereka semua pun tak menemukan Chen Nuo. Guru Fang berujar, Chen Nuo tidak ada. Keke pun mengatakan panggil polisi karena teman sekelas kita baru saja menghilang. Dan kita semua sudah mencarinya, tapi sama sekali tidak menemukan jejaknya. Kita harus segera memanggil polisi. Mendengar itu, Guru Fang berpikir bahwa tidak mungkin untuk memanggil polisi. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Chen Nuo? Aku adalah ketua kelompok ini. Sudah pasti aku disalahkan. Masa depanku bisa saja terpengaruh. Melihat Guru Fang yang ragu-ragu, Keke terus saja mendesak agar Guru Fang cepat-cepat untuk memanggil polisi. Karena Keke sangat khawatir kalau terjadi sesuatu pada Chen Nuo. Dengan keringat dinginnya, Guru Fang mengatakan bahwa mereka semua sekali lagi untuk mencari Chen Nuo. Mungkin saja ada tempat yang belum kita cari. Lalu Guru Fang menyadari sesuatu dan menanyai kepada Guru Liu. Guru Liu, kamu selalu bersamanya kan? Apa dia pernah menyebutkan keluarga atau teman di daerah sekitar sini? Guru Liu menjawab bahwa dia kurang tahu. Lalu di mana barang bawaannya? Tanya Guru Fang lagi. Semuanya ada di kamar, jawab Guru Liu. Mendengar itu, Guru Fang langsung gas ingin ke kamarnya Chen Nuo. Menurutnya mungkin ada buku alamat di kopernya. Singkat cerita, mereka semua pun pergi ke kamarnya Chen Nuo. Guru Liu pun mengambil kunci di kantongnya dan mulai membuka pintu kamar Chen Nuo dengan gemetaran. Karena Guru Liu seperti mengulur-ulur waktu, Guru Fang langsung berujar, cepatlah Guru Liu. Guru Liu pun sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba pintu kamar Chen Nuo terbuka sendiri. Merasa ada sebuah cahaya, Guru Liu membuka matanya. Dan alangkah terkejutnya dia bahwa Chen Nuo sudah kembali. Sedangkan Keke malah berteriak sambil menutup matanya. Kya! Terlihat Chen Nuo baru saja selesai mandi dan tanpa pakaian sama sekali. Terlihat roti sobeknya yang membuat kaum hawa menjerit.
Setelah itu, Nuo sudah berpakaian. Terlihat Guru Pang memarahi Nuo. Nuo pun meminta maaf dan beralasan bahwa dirinya keasikan bermain game di warnet. Mendengar alasannya Nuo, Guru Pang malah tambah memarahi Nuo dan mengatakan bahwa Chen Nuo ini siswa yang nakal dan tidak disiplin. "Apa kamu tidak pernah belajar meminta izin?" ucap Guru Pang. Guru Pang pun memberikan hukuman kepada Nuo agar Nuo menulis surat permintaan maaf secepatnya. Nuo yang tidak ingin diberi hukuman langsung menatap tajam ke arah Guru Liu. Guru Liu yang melihat pun merasa ngeri-ngeri sedap dan paham maksud dari Nuo yang menatapnya. Guru Liu langsung menengahi dan mengatakan kepada Guru Pang bahwa sekarang bukan waktunya untuk memarahi Chen Nuo, karena upacara penutupan akan segera dimulai. Mendengar perkataan Guru Liu, Guru Pang pun sadar dan berucap kepada Nuo, "Kamu hari ini beruntung, berterima kasihlah pada jadwal padatku." Lalu Guru Pang beranjak pergi. Sedangkan Guru Liu mengatakan kepada Guru Pang bahwa Guru Pang tenang saja, dia pasti akan mendidik Chen Nuo dengan benar. Setelah situasinya mulai aman, sang MC kita memuji Guru Liu yang dengan hebatnya mengatasi masalahnya dengan cepat. Nuo pun berterima kasih atas kerja keras Guru Liu. Namun Guru Liu sedikit kesal dengan sang MC kita, karena kalau telat sedikit saja mereka berdua akan tamat. Mendengar omelan Guru Liu, Nuo hanya menutup telinganya menggunakan jarinya. Lalu Nuo mengatakan sambil mengambil gawainya, "Sebagai rasa terima kasihku, aku akan menghapus rekamannya." "Guru Liu, bagaimana jika kita hidup berdampingan dengan damai saja?" "Jangan khawatir, Guru Liu bisa memegang janjiku." Mendengar itu, Guru Liu mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan tertipu dengan omongannya sang MC kita lagi. Singkat cerita, scene berganti. Terlihat Nuo tengah berada di depan kamar nomor 502. Tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada Abang Nuo. "Apa yang ingin kamu lakukan di sini?" ujar cewek berambut oranye. "Di mana Sun Keke?" tanya Nuo. Si cewek berambut oranye pun menjawab bahwa Sun Keke sedang mandi. "Kamu mencarinya ya? Hehe." Kita pun diperlihatkan Keke tengah mandi dengan sensor asapnya, membuat sebagian penonton penasaran, ya kan? Lalu Nuo mengatakan kepada si cewek berambut oranye, "Bilang pada Keke, aku akan menunggunya di atap gedung." Setelah itu sang MC kita pun menunggu di atap gedung. Lalu Keke datang dengan penampilan manisnya. Menyadari Keke sudah datang, Nuo berujar, "Lihat, akhirnya turun salju dan aku bisa melihatnya." Keke pun hanya terdiam sambil memandangi Nuo. "Kemarilah," ujar Nuo ke Keke. Keke pun menghampiri Nuo, lalu Nuo memberikan coca-cola ke Keke. Melihat itu, Keke berujar bahwa satu botol ini bisa membuatku gemuk. Sambil memandangi salah satu aset Keke, Nuo mengungkapkan bahwa tidak apa, jadilah gemuk. Keke pun terlihat bingung dan meminum coca-cola sambil berpikir bahwa suasananya ini terlihat romantis. Nuo lalu mengungkapkan kepada Keke bahwa suasana hatinya hari ini sedang baik. "Kenapa?" tanya Keke. "Mungkin karena aku sudah menyelesaikan apa yang sudah seharusnya aku selesaikan sejak dulu," ungkap Nuo. Mungkin maksud sang MC kita menyelamatkan Yingwan dan keluarganya. "Apakah itu melihat salju bersama?" tanya Keke lagi. Nuo pun langsung menjawab, "Dulu aku selalu mendengar jika hidup selalu dipenuhi dengan penyesalan. Tapi ini adalah hidup penuh dengan keindahan dan kerumitan." Lalu Nuo dengan semangatnya melanjutkan perkataannya, "Aku akan sangat menyesal di dunia kehidupan. Tapi jika anak kuda putih melintas di antara langit dan bumi, ia akan tiba. Hidup itu seperti kuda putih. Aku ingin menjadi cambuk untuk kehidupanku sendiri." Mendengar itu, Keke mengatakan dalam pikirannya bahwa dia sama sekali tidak paham apa yang dikatakan Chen Nuo. Hanya saja menurut Keke saat Nuo mengatakan tadi, dia terlihat sangat tampan. Lalu Nuo pun menatap ke arah Keke dengan lembutnya. "Keke, bisakah kamu berjanji satu hal?" ucap Nuo. "Katakanlah," ungkap Keke dengan muka sedikit memerahnya. Sedangkan dalam pikiran Keke bergumam, Dia tidak akan meminta banyak kan? Paling tidak aku bisa membiarkannya memegang tanganku. Tapi aku tidak bisa membiarkannya menciumku. Kalau harus berciuman mungkin jika di wajah tidak masalah, tapi tidak boleh di mulut." Nuo pun mengungkapkan kepada Keke, "Itu apakah kamu menulis buku ulasan tentang perjalanan kita ini? Tolong bantu aku menulisnya." Mendengar itu, Sun Keke hanya bisa berkata, "Hah?" karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Setelah itu, scene berganti di sekolah Jinglin. Di sana, Guru Sun atau ayahnya Keke sedang asik mendengar berita mengenai cuaca di radio.
Namun ayahnya Keke sedang berpikir mengenai Chen Nuo yang menurutnya bajingan kecil yang sudah mengambil hati putrinya. Apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua? Ujar ayahnya Keke bingung memikirkan. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian kemarin di stasiun Jinglin. Terlihat Nuo dan Keke semakin dekat satu sama lain. Ayahnya Keke yang melihat pun langsung Lalu kita kembali ke tempat ayahnya Keke yang tengah berpikir. Keke tidak jatuh cinta kan? Ayahnya Keke lalu masuk ke sebuah kelas. Semua murid yang melihat ada direktur penjaga, yaitu Guru Sun, mereka pun bertanya-tanya kenapa ada Guru Sun di kelas mereka. Apakah ada murid yang sudah melakukan pelanggaran? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin diumumkan? Kabar buruk atau kabar baik? Mereka semua panik. Kemana Guru Wang? Kenapa dia tidak datang? Apa kita tidak bisa pergi saja? Sedangkan Chen Nuo tengah tidur santai. Tapi karena Nuo menyadari sesuatu, dia pun bangun dan berpikir. Kenapa tiba-tiba hening dan juga suasananya tiba-tiba suram, gumam Nuo bertanya-tanya. Nuo pun lalu baru sadar saat melihat Guru Sun. Guru Sun pun langsung mengatakan kepada semua murid, izinkan Bapak mengumumkan sesuatu. Kemarin malam wali kelas kalian mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang. Jadi selama masa penyembuhannya untuk kelas politik, Bapak yang akan mengajari kalian. Tanpa pikir panjang lagi, Guru Sun langsung ingin mengetes kemampuan semua murid dan ingin tahu kemajuan belajar mereka semua. Jadi Guru Sun memberikan sebuah ujian pertanyaan. Karena mereka yang gagal ujian akan menetap di sekolah dan menatapi salju, ujar Guru Sun dengan tatapan tajamnya. Nuo pun bergumam di pikirannya, ini imajinasiku saja atau dia memang sedang melihatku? Singkat cerita, sepulang sekolah, Nuo tengah menyapu salju sambil mengatakan, perkiraanku salah, aku tidak pernah menyinggung Guru Sun kan? Tiba-tiba Keke menyapa Nuo dengan semangatnya sambil membawa sapu. Ada apa? Tanya Nuo. Keke pun langsung menjawab, apa kamu haus? Aku akan membantumu. Keke pun memberikan air minumnya ke Nuo. Dari kejauhan, Guru Sun yang melihat anaknya sangat dekat dengan Nuo, dia pun sangat kesal dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, di hari kedua Guru Sun mengajar. Nuo pun dimarahi lagi, karena menurut Guru Sun, Nuo menyalin jawaban dari temannya. Jadi Nuo diberi hukuman sepulang sekolah harus menyapu salju lagi. Nuo pun tak bisa berbuat apa-apa walau dia sebenarnya lulus ujian hari ini. Di hari ketiga, Nuo lagi-lagi dimarahi Guru Sun yang katanya tidak mengumpulkan PR walau sebenarnya tidak ada PR. Jadi Nuo lagi-lagi diberi hukuman menyapu salju lagi. Di hari keempat, lagi-lagi dan lagi Nuo diberi hukuman menyapu salju, walaupun Nuo selalu benar menjawab semua pertanyaan dari Guru Sun. Di hari kelima, tiba-tiba Guru Sun berteriak sambil memanggil nama Chen Nuo. Sambil menghela napas, Chen Nuo pun bangkit dengan sapunya. Guru Sun pun bingung dan bertanya, kenapa kamu membawa sapu? Nuo pun menjawab, untuk menyapu salju. Aku selalu siap jika dipanggil. Mendengar itu, Guru Sun pun berujar, kalau hari ini tidak ada menyapu salju, datanglah ke kantor Bapak. Setelah itu di kantor direktur pengajaran, Guru Sun pun memperkenalkan seseorang bernama Pak Jang dari penjara Lontang. Nuo pun bertanya, apa ada sesuatu? Pak Jang pun membenarkan memang ada sesuatu dan menjelaskan bahwa ibunya Nuo bernama Xiu Hua sedang mengalami masa rehabilitasi di penjara. Karena selama setahun terakhir dia berperilaku baik. Permohonannya untuk kunjungan keluarganya disetujui dan otoritas penjara juga telah memberitahu keluarganya, yaitu kamu Chen Nuo. Permohonan ini telah disetujui selama setengah tahun, tapi kamu tidak kunjung datang. Mendengar itu, Nuo pun menyadari bahwa kejadian ini terjadi sebelum dia dilahirkan kembali. Jadi Nuo tidak tahu akan hal ini, pikirnya. Pak Jang pun lanjut mengatakan bahwa ibunya Nuo meminta pihak penjara untuk datang kepada Nuo. Karena suasana ibunya Nuo akhir-akhir ini sedang buruk. Nak, apa kamu benar-benar tidak ingin menemuinya? Mendengar itu, Nuo hanya diam dan berpikir, jika dilihat dari hubungan keluarga Chen Nuo, aku bisa paham kenapa dia tidak ingin mengunjunginya. Melihat Nuo hanya diam tanpa kata, Guru Sun pun merasa khawatir dengan muridnya ini. Anak ini pasti sedang mempunyai masalah besar, pikir Guru Sun. Lalu Guru Sun mengatakan kepada Pak Jang bahwa Chen Nuo ini adalah muridnya. Biarkan dia berbicara dengan Chen Nuo dan Pak Jang bisa kembali dulu. Namun Pak Jang langsung berucap, kunjungan keluarga bisa memulihkan kondisi mental tahanan. Aku berharap kamu mau pergi melihatnya.
Sudahlah, dia masih anak-anak, jangan terlalu memaksanya, dia bisa stres. Saya adalah gurunya, saya akan berbicara dengannya. Tuan Jang, jika ada kabar terbaru, saya akan mengatakannya melalui telepon, ucap Guru Sun. Melihat Guru Sun yang mengkhawatirkan dirinya, Nuo pun terlihat kagum karena masih ada guru sebaik dirinya. Walau Nuo masih bingung kenapa dia selalu diberi hukuman dan dimarahi. Masalahnya anaknya lo dekati babang Nuo. Mendengar itu, Pak Jang pun paham dan berujar, kalau begitu aku akan merepotkanmu Guru Sun. Pak Jang pun lalu beranjak pergi. Benar-benar anak yang malang, pikir Guru Sun. Lalu Guru Sun mengajak Nuo duduk sambil mengatakan bahwa dia sudah membaca data sekolah untuk memahami keluarganya Nuo. Dan Pak Jang juga sudah memberitahu beberapa hal. Aku tidak mengira jika keadaanmu akan begitu sulit. Kamu anak yang kuat dan cerdas, bisa bertahan sampai sekarang meskipun berada dalam tekanan psikologis. Jika ada kesulitan, beritahu Bapak saja, ungkap Guru Sun. Lalu Guru Sun melihat jam yang ternyata sudah terlalu larut. Jadi menurut Guru Sun seharusnya di rumah Chen Nuo tidak ada siapapun yang menyiapkan makanan. Guru Sun pun mengajak Nuo untuk makan malam bersama di rumahnya. Sementara itu Keke tengah asik memakan jagung dengan pose menantangnya. Pintu rumahnya pun terbuka. Keke merasa senang karena ayahnya sudah pulang. Namun Keke terlihat santai-santai walau di belakang ayahnya ada Chen Nuo sambil menyapanya. Yo. Tapi pada akhirnya Keke sadar ada si Doi. Seketika itu Keke terkejut dan melemparkan jagungnya lalu beranjak pergi ke kamarnya. Di balik pintu Keke terlihat sangat malu dan bertanya-tanya kenapa Chen Nuo datang ke rumah. Keke pun sangat malu. Menurutnya pakaiannya sangat memalukan saat di hadapan Chen Nuo. Melihat tingkah laku Keke, Nuo pun berujar bahwa Keke sangat imut. Sedangkan dalam pikirannya Guru Sun, dia merasa dia telah membawa serigala ke rumahnya. Setelah itu Guru Sun meminta Nuo untuk melepaskan sepatunya. Pergilah ke ruang tamu dan kerjakan PR-mu dulu, ujar Guru Sun. Lalu Keke pun keluar dari kamarnya dengan pakaian modisnya. Nuo yang melihat pun terlihat tersenyum. Keke bertanya kepada ayahnya kenapa Nuo bisa datang ke sini. Guru Sun pun menjawab, oh ayah membawanya ke sini untuk makan bersama. Keke dan Nuo pun saling tatap-tatapan. Melihat itu Guru Sun langsung berteriak, kalian berdua harus kerjakan PR dengan jujur. Chen Nuo kamu mengerjakan di meja makan dan kamu Keke mengerjakannya di ruang tamu. Tidak boleh bicara satu sama lain. Mereka berdua pun mengerjakan PR di tempat yang ditentukan Guru Sun tadi. Nuo lalu menulis sesuatu di kertas dan mengepalnya. Setelah itu memberi kode ke Keke, biu 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 biu, dan melempar kertas tadi. Keke pun membukanya. Di sana tertulis, ayahmu baik ya, dengan emot senyumnya. Bang Jeb mau tanya nih, jujur kalian dulu pernah gak melakukan hal yang sama seperti Nuo? Melihat surat dari Chen Nuo yang mengutarakan bahwa ayahnya sangat baik, pikir Keke apakah ini yang dinamakan persetujuan calon mertua? Namun entah mengapa ayahnya Keke muncul dan menjawab, gadis kecil kamu salah paham. Guru Sun pun sambil membaca koran melihat tingkah laku Nuo yang diam-diam mengirimi surat. Bajingan kecil sama sekali tidak memperdulikanku, pikir Guru Sun kesal. Lalu Nuo memberikan kode suara lagi, biu 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 biu, dan melemparkan surat lagi ke Keke. Keke pun membacanya lagi yang berbunyi, ada yang salah dengan ayahmu, dia membaca koran yang sama selama 2 jam. Apakah ayahmu mempunyai hobi menghafal berita? Keke yang membacanya pun tak bisa menahan tawanya. Melihat itu Guru Sun menahan amarahnya sambil bergumam di pikirannya. Kalian berdua benar-benar berpikir jika aku hanya angin lewat ya? Tiba-tiba Guru Sun berteriak menyebut nama Keke. Keke pun terkejut kenapa ayahnya berteriak. Melihat anak kesayangannya terkejut, Guru Sun pun dengan senyum terpaksa mengatakan bahwa sekarang sudah jam 6:30. Ibumu pasti sedang lembur. Ayah akan membeli makanan, jadi jaga rumah baik-baik ya. Guru Sun pun keluar untuk membeli makanan sambil bergumam, sial aku tidak boleh membawa Chen Nuo masuk ke rumah lagi. Singkat cerita, mereka bertiga pun makan malam bersama. Guru Sun langsung memberikan kaki bebek ke Nuo dan berujar bahwa Nuo sudah besar, jadi makananmu harus lebih banyak. Lalu Keke juga memberikan makanannya ke Nuo. Melihat itu Guru Sun terlihat cemburu dan juga ingin dimanja anaknya.
Keke pun sadar sambil tertawa. Keke juga memberikan lauk yang ada di meja ke ayahnya. Lalu 30 menit kemudian, Nuo masih dengan lahapnya makan. Guru Sun mengatakan bahwa Chen Nuo pulanglah setelah makan. Pulang terlalu malam akan membahayakanmu. Mendengar itu, Chen Nuo yang lagi asik-asiknya makan mengungkapkan bahwa dia tidak apa-apa karena sudah terbiasa pulang larut malam. Enak. Keke, aku mau tambah lagi, ujar Nuo sambil tersenyum. Keke pun membalas senyuman Nuo dan ingin menyambut mangkuk Nuo. Tiba-tiba ayahnya Keke menghentak meja sambil berujar, "Aku bilang setelah kamu selesai makan, kamu harus pergi. Kamu tidak boleh tambah lagi." Nuo pun langsung diusir dari rumah Guru Sun. Nuo hanya bisa tersenyum dan mengatakan, apakah ini yang dinamakan masalah legendaris dengan calon mertua? Saat Nuo tengah berjalan pulang, dia pun berpapasan dengan seorang wanita cantik, kira-kira usia 30-an ke atas. Nuo pun menyadari bahwa wanita cantik ini sangat mirip dengan Keke. Menurut Nuo, dia itu pasti ibunya Keke. Saat di jalan keluar, ada sebuah mobil. Nuo pun mencium bau asap dari mobil itu. Menurut Nuo, bau asap ini sama dengan bau asap yang melekat di ibu Sun Keke tadi. Nuo pun memandangi rumah Guru Sun. Apakah ada sesuatu yang tengah terjadi di keluarganya Sun Keke?